Pointer dalam bahasa C. Pengertian pointer. Pointer adalah variabel yang berisi alamat memori suatu lokasi memori. Atau dengan kata lain, pointer berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Bentuk umum dari pernyataan variabel pointer adalah type, nama variabel. Tipe adalah tipe dasar pointer. Nama variabel adalah nama variabel pointer. Dan asterisk atau bintang adalah operator memori yang fungsinya untuk mengembalikan nilai variabel pada alamat yang telah ditentukan oleh operan. Ada dua operator yang bisa digunakan dalam pointer. Operator deference yang dilambangkan dengan tanda ampersand atau N, dan operator reference yang dilambangkan dengan tanda asterisk atau bintang. Operator deference. Operator ini biasanya disebut dengan address of atau operator alamat. Dengan menggunakan operator deference ini, suatu variabel akan menghasilkan alamat memori. Alamat dalam bentuk heksadesimal. Pada saat pendeklarasian variabel, user tidak harus menentukan lokasi sesungguhnya pada memori. Hal ini akan dilakukan secara otomatis oleh compiler dan operating system pada saat runtime. Kita lihat contoh. Ada variabel A bertipe data integer yang diisi dengan 45. Maka, ketika kita cetak ke layar dengan perintah printf, %x, dan tanda ampersand A atau operator reference A, maka pada program di atas akan ditampilkan alamat memori dari variabel A, bukan nilai A. Misalkan, tampilnya adalah 62FE4C yang merupakan alamat memori dalam bentuk heksadesimal. Operator reference. Operator ini biasanya disebut value pointed by. Dengan menggunakan operator ini, kita dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat pada suatu alamat memori. Perhatikan contoh berikut. Ada variabel A bertipe integer dengan nilai 45. Dan ada variabel pointer P bertipe integer. Di bawahnya, P diisi dengan alamat dari variabel A. Maka, ketika dicetak, alamat variabel P akan bernilai H21EO atau nilai heksadesimal yang merupakan alamat dari variabel A. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika variabel A dibuat dan diisi 25, maka compiler akan menetapkan variabel A berada pada alamat memori H21EO. Dan ketika ada sintaks P sama dengan operator reference A, operator deference A, maka isi dari variabel P yang merupakan tipe pointer akan berisi dari alamat memori dari variabel A, bukan isi dari variabel A. Maka bila dicetak, variabel pointer P akan berisi alamat memori dari variabel A. Berikut program dengan menggunakan bahasa C. Contoh kasus 1. Mencetak isi pointer P sebagai alamat dari variabel A. Ada sebuah variabel A bertipe integer yang diisi nilai 25. Lalu ada variabel pointer P yang merupakan operator reference dengan tipe integer.
isi dari variabel P atau variabel pointer P ini diisi dari alamat memori dari variabel A. Maka ketika isi variabel pointer P dicetak, yang tercetak merupakan alamat memori dalam bentuk heksadesimal. Contoh kasus 2. Mencetak isi pointer P sebagai alamat variabel A dalam bentuk desimal. Sedikit berbeda dengan program yang sebelumnya, ketika dicetak, tipe data yang digunakan adalah I atau integer untuk mencetak isi variabel pointer P. Maka, hasil yang tercetak akan dikonversi dari heksadesimal menjadi desimal. Walaupun secara fisik di alamat memori, A merupakan isi alamat yang sama. Contoh kasus 3. Mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh sebuah pointer. Ada sebuah variabel pointer P bertipe integer dan ada dua buah variabel A dan B yang juga bertipe integer. Variabel A diisi dengan 25, sedangkan variabel pointer P diisi dengan menunjuk alamat memori dari variabel A. Sedangkan variabel B diisi dengan isi dari variabel yang ditunjuk oleh pointer P. Sehingga ketika dicetak variabel A akan tercetak 25. Sedangkan dicetak variabel B juga akan berisi 25. Di mana P diisi dengan alamat memori A. Artinya P akan menunjuk ke alamat memori A. Sedangkan B akan mengambil isi dari variabel yang ditunjuk oleh pointer P. Karena pointer P menunjuk variabel A, maka isi dari A akan di-copy ke B. Contoh kasus 4. Sebuah alamat dapat ditunjuk oleh lebih dari satu pointer. Ada dua buah variabel A dan B yang bertipe integer, di mana variabel A diisi dengan 25, variabel B diisi dengan 12. Lalu ada dua buah pointer P dan Q yang bertipe integer. Variabel pointer P diisi dengan alamat memori dari variabel A. Lalu di bawahnya, variabel pointer Q diisi dengan isi dari variabel pointer P. Artinya, keduanya variabel P dan Q akan berisi alamat memori dari variabel A. Maka ketika dicetak, variabel P dan variabel Q yang keduanya menunjuk ke variabel A, hasil yang tercetak adalah 25. Pointer pada array satu dimensi. Fungsi pointer pada array satu dimensi adalah menunjuk alamat elemen array. Secara default, pointer menyimpan alamat elemen array yang pertama, atau alamat array dengan indeks ke-0. Contoh, ada sebuah variabel array A bertipe integer yang mempunyai 5 elemen. Di dalamnya ada 25 sebagai indeks pertama, 12 indeks kedua, 17, 10, dan 15 sebagai indeks selanjutnya. Lalu ada variabel pointer P yang bertipe data integer. Variabel pointer P diisi dengan variabel pointer A, di mana untuk array satu dimensi kita tidak perlu menuliskan tanda ampersand di depan A. Maka ketika dicetak isi dari variabel P, ia akan menunjuk pada indeks ke-0 atau elemen array A yang pertama, yaitu 25. Untuk menggerakkan pointer di antara elemen array, dapat menggunakan operasi aritmatika seperti ditambah atau dikurang. Perhatikan contoh penggalan program berikut. Variabel A yang merupakan array dengan 5 elemen bertipe data integer. Lalu variabel pointer P
dan bertipe data integer. Variabel pointer P diisi dengan alamat elemen array A yang merupakan secara default adalah elemen dengan indeks pertama atau ke 0. Maka ketika dicetak isi variabel pointer P, maka isinya adalah 25, di mana 25 merupakan elemen array yang pertama. Setelah itu ada perintah P++. Artinya, variabel pointer P yang tadinya menunjuk pada elemen array A yang pertama ditambah 1, maka akan bergeser atau bergerak ke kanan sehingga menunjuk pada elemen array A yang kedua. Maka bila dicetak, hasilnya adalah 12. Beberapa contoh operasi pointer pada array satu dimensi. Misalkan terdapat sebuah variabel array A yang mempunyai 5 elemen, di mana indeks pertamanya adalah 25, indeks ke-1 12, indeks kedua 17, indeks ketiga 10, indeks keempat 15. Jika dicetak dengan sintaks asterisk atau bintang P++, maka perintah di atas akan tercetak 25. Instruksi di atas sebenarnya terdiri dari 2 instruksi yang digabung menjadi satu, yaitu cetak isi variabel pointer P, lalu P++. Artinya, P ditambah 1, yang menggerakkan posisi variabel pointer P ke kanan sebanyak 1 kali. Instruksi yang kedua, di mana dicetak bintang ++ P, akan mencetak 12. Di mana instruksi di atas sebenarnya 2 instruksi yang digabung menjadi satu, yaitu P++, lalu cetak variabel pointer P. Di awal dikatakan secara default, ketika variabel pointer P dibuat dan menunjuk pada variabel elemen array A, maka dia akan berada di posisi pertama atau indeks 0. Lalu ada instruksi P++, maka dia akan bergeser ke kanan menunjuk ke indeks ke-1, di mana indeks ke-1 mempunyai elemen 12. Maka ketika dicetak, yang tercetak adalah 12. Operasi pointer yang ketiga, yaitu ++ bintang P. Perintah di atas akan tercetak 26. Di mana elemen yang ditunjuk pointer dalam hal ini adalah indeks ke-0 yang bernilai 25 ditambah dulu menjadi 1. Lalu baru dicetak. Maka yang tercetak adalah 26. Instruksi berikutnya, cetak ++ bintang P++. Perintah di atas juga akan tercetak 26, di mana elemen yang ditunjuk pointer dalam hal ini indeks ke-0, yaitu 25, ditambah dulu 1 menjadi 26, lalu dicetak. Setelah itu posisi pointer P ditambah 1, maka dia akan bergerak ke kanan menunjuk pada elemen dengan indeks ke-1, yaitu 12. Perhatikan program berikut ini. Terdapat sebuah variabel array A yang mempunyai 5 elemen, dan ada variabel I, dan ada sebuah variabel pointer P. Variabel pointer P diisi dari elemen array A yang pertama, yaitu indeks ke-0. Lalu, ada pengulangan I sebanyak 5 kali, di mana di dalam pengulangan dicetak isi dari variabel pointer P yang menunjuk pada alamat elemen array A. Ketika dicetak, elemen array A otomatis akan tercetak semua karena ditunjuk oleh variabel pointer P yang secara default akan menunjuk secara berurutan dari semua elemen array A. Pointer pada array 2 dimensi. Jika terdapat sebuah array 2 dimensi A
dengan elemen 3 dan 5 yang bisa diilustrasikan dengan gambar berikut. Ada 3 baris dan 5 kolom. Maka sebenarnya dalam bahasa C, array 2 dimensi di atas, struktur dalam memori dibuat tersusun dengan ilustrasi sebagai berikut. Di mana sebenarnya array 2 dimensi A dibuat terus menyambung memanjang. Jadi secara fisik, alamat elemen array A dengan baris ke-1, kolom ke-0 merupakan sambungan dari alamat variabel A baris ke-0, kolom ke-4. Dan alamat A baris ke-2, kolom ke-0 merupakan sambungan dari alamat A baris ke-1, kolom ke-4. Perhatikan program dalam bahasa C berikut. Ada sebuah variabel array A 2 dimensi dengan 3 baris 5 kolom dan berisi seperti berikut. Lalu ada variabel pointer P yang bertipe karakter dan di bawahnya variabel P diisi dengan alamat elemen array A yang ke-0 atau baris ke-0, kolom ke-0. Maka ketika isi variabel pointer P dicetak, maka hasil program tersebut adalah A. Demikianlah pembahasan dari pointer dalam pemrograman bahasa C. Semoga bermanfaat.